Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita bersyukur kepada Allah yang masih menghidupkan kita tadi pagi dari mati kita semalam, yang masih memberi kita kehidupan, yang masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki amal kita sebelum menghadapnya. Bapak Ibu, kita berkumpul setiap minggu, setiap Kamis pagi. Insya Allah kita akan belajar dengan Ustadz Ar-Razi, yaitu makrifatullah, ya, mengenal Allah. Jadi ini pelajaran yang tidak dari semua ustadz bisa kita dapatkan. Jadi betul-betul kita manfaatkan Bapak Ibu, dan memang agak sedikit ada komentar masih belum mudeng katanya. Jadi kita betul perlu perhatian banget ini, serius mendengarkannya sehingga kita bisa mengerti kenapa kita pilih makrifatullah. Karena pertama kita pindah nanti ke alam yang lain, alam barzah, yang ditanya Allah adalah marabuka gitu, siapa Tuhan kamu gitu. Nah, ini pertemuan ma'rifatullah yang kedua. Yang pertama kita belajar mengenai wujud Allah, ya. Gimana salah satunya kalau nggak salah cara mengenal Allah, yang mengenal titipan Allah yang ada dalam diri kita gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Pada hari ini, insya Allah kita akan belajar Ma'rifatullah yang kedua, yaitu mengenal, apa ya Ustaz, pas ya? Mengenal kesempurnaan Allah, kamalullah, ya. Baik Bapak Ibu, nanti kita seterusnya yang ketiga kita keperkasaan Allah, yang keempat asma Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik Bapak Ibu semua, mari kita mulai acara kita dengan menyerahkan diri kita kepada Allah. Sama-sama kita baca basmalah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz dipersilakan, tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-awwal walhamdulillahi al-akhir walhamdulillahi al-zahir walhamdulillahi al-batin wa nasallallahu bikulli ilmihi ala jami'i khalqihi ay yajma'ana ala husni al-kamal min al-iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, baik Pak Mas dan Bapak Ibu yang melakukan Allah. Sebelumnya saya menghantarkan tentang pentingnya ma'rifatullah, mungkin kita ulang sedikit. Jadi benar tadi yang disampaikan Pak Mas, bahwa tolong diganti cara paradigma kita beragama. Ketika meninggal, dalam hadis yang sahih, Nabi mengabarkan bahwa pertanyaan pertama bukanlah kamu sudah baca Quran berapa, kamu sudah bangun apa, kamu sudah bukan. Jadi tidak ditanyain amalan, kamu sudah umroh berapa kali, enggak. Kamu udah tahajud berapa kali, enggak. Walaupun itu penting semua. Tapi yang Allah tanya adalah pertanyaan keilmuan. Keilmuan, misalnya kita kalau nanya ke orang, kamu kenal nggak ini? Ini siapa? Gitu. Itu kan pertanyaan kenal. Dalam bahasa Arabnya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu, kata kuncinya dalam bahasa kita adalah mengenal. Kenalkah? Tahukah? Ya, pengetahuan. Jadi seberapa tahu kita kepada Allah, seberapa kenal kita dengan Allah, sejauh itulah nanti manzilah atau kedudukan kita nanti di sisi Allah, kedudukan kita kalau kita wafat. Jadi pertanyaannya oleh Rasulullah yang dikabarkan apa? Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Pertanyaan keduanya, man nabiyuk? Di riwayat lain dikatakan ditunjukkan satu wajah
yang kita nggak pernah ketemu wajah itu selama di bumi dengan mata fisik. Tapi seorang mukmin akan jawab, itu Nabi Muhammad. Nah, ini nanti jadi dalil bahwa mimpi ketemu Nabi nggak mesti udah ketemu Nabi sebelumnya, ya. Bahkan di alam barzakh juga kita bisa jawab. Ini yang disebut ma'rifat. Maka lama saya merenungi apa yang harus kita perbaiki dari kajian-kajian kita. Sepertinya kajian kita harus mengarah kepada bekal untuk menjawab ini. Ya. Kalau untuk amalan, saya yakin Bapak Ibu sudah baguslah amalannya, sudah senang beramal, sudah senang dalam sholat, zikir, saya nggak meragukan lagi. Artinya sudah soleh lah insya Allah. Tapi kesolehan itu tidak cukup untuk bekal nanti masuk ke alam barzakh. Nanti ketika orang masuk ke alam barzakh, jika dia tidak punya ilmu ma'rifatullah, kesepian, meskipun nanti ada amal sholatnya datang, tapi kan sholat kita nggak khusyuk, Bapak Ibu. Amal Qur'annya datang, masalahnya kita apakah mengejar target, atau kita betul-betul ingin meresapi makna. Nah, ini yang kemudian perlu jadi kontemplasi atau pikiran kita ke depannya mau seperti apa, ya. Maka saya kemudian istikharah minta petunjuk kepada Allah untuk Bapak Ibu kita buat kajian apa, karena sudah lama kajian ini kita buat. Kita coba transformasi, kita arahkan ke kajian. Sebenarnya ini kajiannya ringan, walaupun belum mudeng, wajar karena pertemuannya lewat Zoom, sehingga saya memberikan ilustrasinya tidak bisa lengkap, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, karena pandemi gini kita bisa berkoneksi begini sudah syukur, ya. Artinya sudah ada panggilan untuk kajian mengenal Allah, itu sudah bagus. Nah, siapa saja yang ingin mengenal Allah, berarti ruhnya betul-betul sedang haus, Pak. Sebelum kita masuk ke materi juga ada pengantar kedua. Bapak Ibu, ketika kita masuk ke bumi ini, ke dunia ini, di dalam diri kita sudah ada 3 unsur besar. Pertama, hembusan dari Allah yang bernama ruh. Yang kedua, jasad. Jasad yang tercipta dari saripati tanah. Karena dia dari saripati tanah, dia akan kembali kepada tanah. Sedangkan ruh, karena dia dari Allah, dia akan kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, yang Allah ciptakan ketika Allah meniupkan ruh, namanya nafs, jiwa. Nah, ruh itu punya kaitan nanti dengan jiwa, dengan badan. Nah, nanti ada yang disebut dengan kolbu. Ya. Jadi kolbu itu sebenarnya penghubung dari semuanya. Ya, jadi kalau tadi ada 3, dengan adanya kolbu dia menjadi 4. Ya. Nah, Bapak Ibu, nafs inilah yang akan ditanya Allah ketika berpulang. Ketika dihisab, ketika di mizan, ya, ketika kita masuk ke alam mahsyar, kita ditimbang, semuanya itu yang bertanggung jawab nafs. Kalau nafsnya tidak punya backup dari ruh yang mengenal Allah, maka itulah siksaan pada nafs, pada jiwa. Jadi jiwa kita, sukma kita, kalau bahasa kita di negeri ini, itu akan tersiksa jika ruhnya tidak mempunyai backup ma'rifatullah, mempunyai bekal mengenal Allah SWT. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi bekal kita tidak hanya amalan secara zahir, tapi juga ada amal ruh. Nah, ini kalau boleh saya sebut, amal ruh adalah mengenal Allah, amal kalbu menyebut nama Allah, amal nafs jiwa itu adalah melawan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat setan, dan yang terakhir baru amal fisik berupa sholat, zikir, ya.
dan juga termasuk materi. Nah, semua itu amal. Jadi amal itu banyak bagiannya. Dan mohon maaf, kebanyakan kita mengartikan amal itu cuma sholat atau zakat. Nah, itu amal yang zahir. Amal yang zahir di Quran, banyak sekali ayat afala ta'qilun, afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun, itu banyak sekali. Afala yanzurun ila sama, dan itu sangat banyak. Dan itu ayat perintah untuk ma'rifat. Perintah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ulul albab, ya. Itu semua ungkapan untuk orang mengenal Allah, berarti amal hati. Maka suatu kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah amal yang paling afdal, paling tinggi?" Hadis Imam Bukhari, ya. Lalu Nabi menjawab, "Al-imanu billah." Amal yaitu amal iman kepada Allah. Iman di situ butuh pengenalan. Maka Imam Bukhari mengatakan bahwa amal qalbu lebih afdal dari amal-amal yang lain. Karena iman adanya di qalbu. Nah, jadi pengantar setiap kajian nanti pengantar ini akan saya ingatkan selalu kenapa kita mesti begini. Nah, dan Bapak Ibu, kalau nanti mulai mengenal nama Allah, mulai mengenal sifat kamaliyah Allah, itu enak, pas pulangnya nanti enak. Ketika nanti kita berpulang ke alam sana, kita udah enak tinggal jawab. Kalau malaikat mungkar nakir nanya, enak sekali jawabnya. Oh Allah itu. Oh itu Allah Tuhanku. Oh itu nabiku. Itu enak. Dan pertanyaan itu Bapak Ibu bukan sekali. Jadi pertanyaan malaikat mungkar nakir itu diulang-ulang. Jika orangnya beriman, maka 40 hari bareng dengan munafik. Ini dicek nih dia munafik atau beriman. Pertanyaan itu dimulai pertama, kedua, sampai hari ke-7. Jika diragukan ini orang, keimanannya diterusin sampai ke 40 hari. Itu sebabnya dalam tradisi umat Islam ada namanya zikir 7 hari, zikir 40 hari. Itu bukan dari Hindu, ya, dan itu bukan masalah NU Muhammadiyah. Itu masalah tahu dalil atau tidak tahu dalil, ya. Satu kali Imam Tawus, murid sahabat Nabi Ibnu Abbas, mengabarkan bahwa sesungguhnya orang di alam kubur itu ditanya dua kelompok, yaitu mukmin dan munafik. Berarti kafir udah nggak ditanya, sama waliullah dan para nabi itu nggak ditanya. Tapi mukmin dan kafir dan munafik ditanya. Si mukmin ditanya terus, tapi ingat Bapak Ibu, itu 7 hari, 40 hari, itu bukan waktu kita, tapi waktu di alam barzakh. Dan waktu di alam barzakh itu lamanya bukan main. Jadi seharinya kita, itu mereka merasakan bisa jadi puluhan ribu tahun, bisa jadi ratusan tahun. Dan kita nggak tahu, ya, karena kita belum masuk ke dalamnya. Cuma jika kita lihat hadis-hadis Nabi itu menunjukkan lama sekali, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi jangan dibayangkan pertanyaan malaikat itu cuma sesaat, 2 saat, sejam, 2 jam, enggak. Ini mirip-mirip kayak kita punya paspor, lalu kita berangkat ke suatu tempat, lalu diinterogasi di ruang di ruang imigrasi. Dibiarin, nanti jam berapa ditanya lagi. Guru saya, Syekh Yusri Jabir yang dari Mesir, mengatakan di dunia ini imigrasi adalah tempat pertanyaan, tempat kita ditanya, interogasi yang paling menyeramkan, ya, setelah KPK tentunya, ya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi jangan berpikir bahwa kajian ini kajian filosofis, enggak. Ini kajian murni, kajian membekali ruh kita, insya Allah, ketika kita nanti berpulang. Bapak Ibu yang makan Allah, kajian kita pagi ini berdasarkan surat Al-Hadid ayat 3, ya. Surat ke-57 ayat 3. Pasti sudah sering mendengar ayat ini. Silakan dibuka Bapak Ibu kalau punya Al-Qur'an di rumah.
Surah Al-Hadid, surah 57 ayat 3. Nah, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dalam mempelajari ilmu-ilmunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, dialah yang maha zahir, dialah yang maha akhir, dialah yang maha zahir, dan dialah yang maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu, ini adalah lafaz huwa. Nah, ini dari kata huwa dulu kita jelaskan, ya. Huwa. Jadi kata huwa dalam bahasa Arab secara harfiah berarti dia, orang ketiga. Secara harfiah. Seperti kita mengatakan he, she dalam Inggris, dia dalam bahasa Indonesia. Maka huwa al-awwalu, dia Allah, itu maka di sini ada sebuah usaha untuk menghilangkan semua bayangan kepada yang bersifat fisik. Misalnya, kalau saya ini misalnya mengatakan dia, berarti saya berpikir tentang orang ini tidaklah ada di depan mata, tidaklah didengar oleh telinga, dan tidak bisa dirasai oleh indera-indera. Nah, maka disebut dia. Jadi kata dia dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, ada satu makna di situ. Apa maknanya? Allah yang maha suci dari sifat-sifat yang berkaitan dengan fisik atau empirik. Nah, Bapak Ibu kalau mau menyaksikan sesuatu, kan pakai mata. Pakai mata, pakai telinga, pakai tangan. Nah, di luar sana ada yang kelompok namanya ateis. Kelompok ateis ini mengatakan Allah tidak ada, itu cukup dengan dia mengatakan, saya nggak bisa melihat Allah. Kan nggak ada Allah, berarti dia nggak ada. Berarti dia terjebak, tidak memahami kata huwa dengan baik. Jadi kalau ada orang ateis, itu dia terjebak di sini Bapak Ibu. Dia mengira bahwa yang ada itu mesti bisa dilihat. Padahal banyak sekali benda yang ada, tapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Apalagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kata huwa sendiri, Bapak Ibu, maknanya lebih kurang seperti itu. Nah, dan ini yang paling menarik adalah di dalam Al-Quran, la ilaha illallah itu cuma 2 kali seingat saya. Sedangkan la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, itu lafaznya lebih dari 20 kali di dalam Al-Quran. Nah, ini perlu Bapak Ibu tandain, ya. Jadi ternyata lafaz la ilaha illahu, tiada yang berhak disembah kecuali Dia, huwa. Yang sering digunakan adalah kata huwa, bukan Allah. Kita kan biasa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ternyata la ilaha illahu. Jumlahnya lebih dari 20. Maksudnya, Allah senang menyebut dirinya dengan kata huwa. Dia. Nah, itu sebabnya juga ada beberapa ulama berzikir dalam doanya, Yahu, Ya Manhu, wahai dia, wahai dia. Lalu saya coba usut, ya, ternyata dahulu ahli kitab berzikir dengan nama itu. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, jadi lafaz pertama dari ayat ini, ayat surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu, dialah yang awal, dia yang tadi tidak bisa dicapai oleh pandangan kita, yang
yang tidak bisa didengar oleh telinga kita, dialah yang maha awal. Nah, al-awwal dalam bahasa Arab itu bermakna yang tidak ada permulaan dalam wujudnya. Kalau saya, Bapak Ibu, kan ada awalnya, ada hari lahirnya, ada hari kita mengenang bahwasannya kita lahir di hari apa, tanggal apa gitu ya. Nah, sedangkan Allah bernama yang maha awal, artinya wujudnya tidak dimulai dengan ketiadaan. Jadi Allah itu tidak pernah tidak ada. Allah, jadi kalau diartikan al-awwal, Allah tidak pernah tidak ada sebelumnya. Berarti kata awal yang seperti kita, saya diciptakan, saya baru dijadikan, nah itu untuk makhluk. Sedangkan Allah, ketika disebut Allah awal, artinya Allah memang tidak dicipta. Tapi dialah yang mencipta. Al-awwal ini dalam hadis Nabi itu juga disebut dengan kata qadim. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar dulu sifat 20, Allah wujud, qidam baqa. Wujud qidam, qidam atau qadim. Bahwasannya dia ada dan tidak sebelumnya tidak pernah tidak ada. Nah, ini namanya al-awwal. Nah, sekali terbayang sama kita bahwa Allah dulu tidak ada, lalu menjadi ada, itu langsung menjadi batal imannya. Jadi Bapak Ibu, apa faedah baca al-awwal ini? Jangan pernah membayangkan bahwa Allah punya permulaan, punya awal. Tapi Allah ada dan tidak pernah tidak ada sebelumnya. Itu kira-kira seperti itu, walaupun kalimat penjelasnya sangat terbatas Bapak Ibu. Saking sempurnanya lafaz awal itu, ulama kita kemudian berbelit ketika menjelaskannya. Apa sih makna awal? Akhirnya terjemahannya yang maha awal. Nah, saya khawatir kalau hanya diterjemahkan yang maha awal, masih terbayang bahwa Allah punya permulaan. Maka yang maha awal ini mesti diurai. Yang maha awal artinya yang tidak pernah tidak ada. Nah, ini secara penjelasnya. Maksudnya apa? Yang tidak pernah tidak ada. Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi, orang-orang Bani Israel itu ada yang terjebak kepada ateis. Mereka bertanya, engkau dari mana? Maka mereka dijawab, kami dari tanah. Ditanya, tanah dari siapa? Oh, tanah dicipta oleh Allah. Lalu Allah siapa yang mencipta? Begitu. Jadi dulu ada ahli kitab yang sampai ke sana pertanyaannya. Nah, maka Nabi mengatakan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Lalu yang kedua, al-akhir, Bapak Ibu, al-akhir yang maha akhir. Yang maha akhir bukan berarti Allah punya akhir. Tapi yang akhir, kalau tadi yang tidak ada, Allah tidak pernah tiada sebelumnya, maka al-akhir, Allah tidak pernah tiada di akhir, setelahnya. Berarti Allah selalu ada. Maksudnya sederhana, ketika alam semesta hancur, maka Allah tetap ada. Kenapa? Karena kehancuran itu hanya terjadi pada fisik, pada benda. Allah bukan benda. Nah, Bapak Ibu, huwal awal, huwal akhir. Nah, ini sekarang akan diperjelas dengan nama ketiga, Az-Zahir Al-Batin. Dia yang maha zahir, yang maha nyata, bukan maha tampak ya. Jadi zahir bahasa Arab artinya yang maha nyata. Sedangkan batin yang maha tidak nyata. Yang maha tersembunyi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu bab mengenai jism, Bapak Ibu. Jadi wujud itu ada dua. Wujud itu ada dua. Pertama, wujud yang mencipta, ada wujud yang dicipta. Wujud yang dicipta, berarti ciptaan Allah, kita ini. Jadi saya ulangi ya, pelan-pelan.
ada wujud yang mencipta, ada wujud yang dicipta, yang diciptakan. Kita mulai dari bawah, wujud yang dicipta. Nah, wujud yang dicipta ini terbagi dua. Pertama namanya jauhar. Yang kedua namanya sifat dari jauhar, yaitu bahasa Arabnya arad. Ya. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jauhar itu artinya sama dengan inti dari suatu benda fisik, itu yaitu atom atau molekul. Nah, kumpulan dari jauhar itu dalam bahasa Arab disebut dengan jisim. Jisim ini boleh diartikan menjadi benda. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu, lihat handphone kita, itu jisim namanya. Bapak Ibu lihat badan kita itu jisim. Benda, ya. Lalu kita lihat misalnya ada Al-Qur'an, mushaf. Nah, mushafnya itu jisim. Makanan yang kita makan itu jisim. Bapak Ibu lihat langit, bumi, bintang, itu semua jisim. Ya. Apa arti jisim? Sesuatu benda kumpulan dari jauhar tadi, atom-atom tadi, molekul-molekul tadi. Nah, si benda ini dia mempunyai sifat atau keadaan. Nah, contoh coba dilihat badan kita, dilihat benda-benda ini. Benda-benda ini Bapak Ibu punya tempat atau bukan? Bisakah kita membayangkan bahwa ada mushaf tapi tidak di satu tempat? Ada handphone tapi tidak di satu tempat. Ada rumah tapi tidak bertempat, kan nggak bisa. Ini satu paket bahwa benda ini ada tempatnya. Maka si benda yang disebut tadi jisim, lalu sifatnya apa? Dalam bahasa Arab sifat itu bukan sabar, penyabar. Sifat ini boleh diartikan keterangan. Ya. Apa keterangan dari si benda? Bahwa benda itu mesti bertempat. Bahwa benda ini bisa berpindah-pindah. Saya bisa pindah-pindah. Bapak Ibu, kalau jalan kaki dari rumah ke masjid terjadi perpindahan. Dulu kalau berpindah ke kantor terjadi perpindahan. Ini namanya sifat atau keterangan dari benda. Nah, apa maksud saya menyebutkan istilah ini Bapak Ibu? Kalau kita kenal sifat benda, maka Allah Maha suci dari sifat itu semua. Maksudnya begini, jika benda itu bertempat, maka Allah tidak bertempat. Allah yang maha awal, Allah yang maha zahir, Allah yang maha akhir, Allah yang maha batin, ini tidak bertempat. Dan tidak butuh tempat, gitu. Karena Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan benda. Jadi yang harus kita rumuskan dari kesempurnaan Allah bahwa karena Allah tidaklah benda, maka dia dengan kesempurnaannya tidak membutuhkan tempat. Jadi jika ada di dalam Al-Quran ayat misalnya surat 20 ayat 5, surat Toha ya, Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah yang maha pengasih, penyayang, bersemayam di atas aras. Atau ayat keempat dari surah Al-Hadid, di bagian tengahnya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, summastawa alal arsh. Lalu dia bersemayam di atas aras. Kalimat di atas aras bukan berarti Allah menempati. Karena Allah bukan benda. Lalu maknanya apa? Maknanya istawa itu bisa arti kesempurnaan. Karena dalam bahasa Arab, istawa itu bisa artinya lalu dia yang maha sempurna, paripurna, itu
bermanifestasi kepada aras. Nah, saya susah menerjemahkan manifestasi itu apa ya. Kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Jadi Allah itu bukan benda. Benda itu sifatnya bertempat, bergerak, diam. Maka Allah Ta'ala Maha suci dari sifat itu. Maha suci dari karakter benda. Apa karakter benda tadi? Bertempat, bergerak, ataupun diam. Itu karakter luar dari benda. Kalau kita lihat Al-Quran, ada ukurannya nggak? Mushaf ya, kita lihat handphone ada ukurannya, kita lihat hasub ya, komputer itu ada ukurannya, rumah ada ukurannya. Maka Allah juga tidak boleh kita bayangkan ukurannya. Nah, jadi jangan pernah membayangkan Allah di atas begitu terus ada ukurannya gede. Ya, ini nggak boleh Bapak Ibu. Jika mampu mengelola pikiran kita untuk tidak memikirkan itu, maka kita telah masuk ke dalam ma'rifat kamaliyah, mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa makna Allah yang zahir? Allah yang zahir itu yang wujudnya nyata, tapi tidak memerlukan, tidak membutuhkan alat untuk menyatakannya. Kalau saya pengen terlihat, maka perlu cahaya. Sedangkan Allah nyata, tidak perlu cahaya, Bapak Ibu. Karena Allah sendiri adalah cahaya itu. Nah, tapi Allah juga batin. Dilihat oleh mata ini nggak ada. Coba Bapak Ibu udah pernah melihat Allah belum? Pasti belum pernah kan? Orang di alam barzakh aja belum melihat Allah kok sekarang. Orang masuk kepada mahsyar juga nanti dia belum melihat Allah. Itu batinnya Allah. Jadi nggak bisa dilihat. Nggak tampak. Ya, nggak terlihat nyata bagi sebagian orang. Jadi kalau ada orang kemudian menolak wujud Allah karena Allah tidak terlihat, ya memang namanya al-batin. Allah yang maha batin. Ya. Jadi apa yang menjadi inti dari mengenal kesempurnaan Allah? Sederhananya aja Bapak Ibu, kalau diringkas ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, bahwa dia berbeda dari sifat-sifat kebendaan. Dia berbeda dari semua benda. Ya, sifat-sifat kebendaan itu seperti ukuran pada dirinya, berpindah-pindah, dan lain sebagainya. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, nah ini kemudian disempurnakan dengan surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11, bagian tengahnya Bapak Ibu. Surat Musyawarah. Allah di bagian tengah Al-Qur'an di bagian surah Asy-Syura itu berfirman ya. Laisa kamitslihi syai'. Laisa, tidak ada, kamislihi yang bersamanya, yang sepertinya syai', sesuatu pun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Nah, ini kata kunci. Nah, ini sebenarnya cukup. Kalau seandainya kita meninggal, itu cukup jadi bekal. Bahwa Allah tidak ada yang serupa dengannya. Jika dia maha awal, maka selain dirinya tidak maha awal. Jika Allah tidak ada permulaannya, berarti yang lain ada permulaannya. Jika Allah tidak ada akhirnya, berarti yang lain ada akhirnya. Jika Allah nyata tanpa perlu ada media, berarti selain Allah itu ada dengan butuh media. Dan selanjutnya. Maka Bapak Ibu, ini disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis dalam bahasa
sifat 20 ya. Allah berselisih, berbeda dengan wujud semua yang ada. Ini diringkas oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayang dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah berbeda dari semua yang kamu pikirkan. Jadi, Bapak Ibu membayangkan Allah begini, begitu. Itu Allah bebas dari semua bayangan itu. Allah nggak begitu kok. Gitu. Inilah makna ayat dari laisa kamitsli syai'. Jadi, jika ingin mengenal kesempurnaan Allah, maka katakan ke dalam diri kita, pikiran kita, bahwa Allah jauh lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Maka tidak usah membayangkan Allah. Berarti Allah itu cukup dirasakan, tidak usah dibayangkan. Karena kita nggak sanggup membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perbedaan akidah kita dengan Yahudi. Orang Yahudi itu mencoba memvisualkan Allah. Sebagian kelompok di kalangan Yahudi membayangkan bahwa Allah itu bertangan, Allah itu berkaki, Allah itu tangannya gede, tapi kemudian Allah pelit, maka disebut yadullah maghlulah. Allah itu pelit. Gitu. Yahudi itu membayangkan Allah itu bengis. Itu sebabnya Yahudi, orang Yahudi, tidak berani menyebut nama Allah. Dia menyebut hanya dengan Yahu tadi. Yahu, Yahu, ya, wahai dia. Kalau bahasa kita beliau. Sang beliau gitu. Tapi dalam Islam, Allah itu diajarkan sangat akrab, sangat sayang. Maka Nabi Muhammad dapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah, maka bahasanya menyebut Allah lebih sempurna daripada orang Yahudi. Orang Yahudi menyebut Allah itu beliau, sedangkan Nabi Muhammad menyebutnya yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Jadi langsung menyebut namanya. Nah, itu rahasianya. Sedangkan Yahudi punya nabi, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa makomnya saat itu baru sampai kepada sebagai orang yang diajak berbicara oleh Allah. Dan Nabi Musa menjaga etika itu, dan Nabi Musa menyebut Allah dengan kalimat Yahu, wahai beliau. Ya. Beda dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad menyebut dengan semua bahasa para nabi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua ayat ini sudah cukup menjadi inti kalau ditanya tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apapun yang terbayang dari benda bertempat, benda berpindah, benda berwarna, Allah terbebas dari itu. Allah tidak bersifat dengan sifat semua itu. Ya. Lebih kurang itu, Pak. Mungkin di pertemuan ini agak sedikit memeras pikiran juga nih. Saya juga lagi milih kata-kata yang tidak susah dicerna, tapi ternyata ya begitulah. Bapak Ibu rasakan aja. Gitu Pak Mas. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau saya pagi ini merasa ya nyambung gitu Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nyambung banget ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang lain juga begitu. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu mengklarifikasi atau menanyakan atau meyakinkan kembali apa yang telah disampaikan Ustadz tadi untuk kita bisa dalami lebih jauh ya, sehingga kita betul-betul mengenal Allah. Yang mau bertanya atau mengklarifikasi silakan di unmute sendiri dan bisa di unmute terus ngomong. Ya, silakan Ibu Riza, saya lihat pertama nih. Silakan Ibu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu Riza, Bu Faizia. Ya. Ustadz, saya boleh tanya sesuatu yang mungkin tidak berhubungan dengan materi ini, berhubungan dengan hadis. Ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang tokoh Syiah Indonesia meninggal. Itu di medsos itu ramai banyak orang mengutuk gitu. Ada yang mengatakan alhamdulillah, ada yang mengatakan syukurlah dia pergi dan sebagainya. Hati saya kok merasa ini kurang etis gitu. Ada orang meninggal,
ada yang bersyukur dan sebagainya. Iya. Pandangan saya, walaupun mungkin kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang itu atau cara berpikirnya orang itu, tapi ketika seseorang meninggal, kita itu hanya mengatakan yang baik-baik saja. Kalau kita tidak setuju dengan orang itu atau menurut kita tidak baik, ya lebih baik diam saja. Lalu teman saya yang mengirim itu saya tanya, kamu kok ngomong begini dasarnya apa? Kok kamu ngomong alhamdulillah? Ada hadisnya kok gitu. Nah, saya pikir nanti kalau punya pengajian Ustaz Rosi, saya mau tanya, apa benar ada hadisnya, ada status hadisnya itu? Baik. Ya, makasih Ustaz. Ya, Bu. Kalau ada orang yang akidahnya menyimpang, lalu meninggal, boleh nggak kita baca alhamdulillah kalau dia meninggal ya? Nggak, sebenarnya di hadis itu cuma begini, Bu. Ciri-ciri bahwa bumi ini dan ahli yang orang-orang yang tinggal di bumi beristirahat dari keburukan kita. Kalau kita meninggal, kita disyukurin gitu. Nabi mengatakan kalau ada orang meninggal, imma yastarih, imma yustarah. Kalau ada orang meninggal, ada yang dia berehat dari keburukan dunia, bumi, alam semesta, ada yang yustarah, ada yang alam semesta istirahat dari dia, berlepas dari dia, rehat dari dia. Gitu doang di hadis Muslimnya, saya ingat saya. Maka dibuktikan dengan adanya orang baca alhamdulillah kalau si fulan meninggal gitu. Yang paling mendekati cuma satu, tapi kita nggak boleh bilang bangkai orang terlaknat, itu nggak perlu bilang ngomong begitu. Satu kali Khalifatul Rasul, pengganti Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendengar kabar kematian Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Nggak ada kalam, beliau langsung sujud syukur. Maka saya waktu mendengar juga saya tidak berkalam-kalam yang aneh-aneh, saya cuma bersyukur kepada Allah. Karena sudah banyak sekali orang yang menyimpang akidahnya karena yang Ibu sebutkan barusan, ya. Dia mengajarkan bagaimana melebihkan Sayyidina Ali, tapi menghujat Sayyidina Abu Bakar, merendahkan Sayyidina Umar, mengata-ngatai Sayyidina Utsman, dan mengutuk Sayyidina Muawiyah. Ini si orang yang baru meninggal ini. Nah, tapi sebagai manusia, ya kita harus punya sense kemanusiawian lah, ya. Nabi ketika ada orang Yahudi meninggal, itu lagi digotong jenazahnya, Nabi berdiri kok. Ya, tunjukkanlah simpatinya. Atau setelah kita bersyukur, kita doa, ya Allah ampuni dia, kasihan dia akidahnya salah ketika hidup di bumi. Kalau hati ini penuh dengan kasih sayang. Jadi Bu Fauzia, Bu Rigza itu udah benar kalau mempertanyakan orang itu bahwa mana sih sisi manusiawimu gitu. Tapi kita juga bukan berarti menyepakati orang yang kita bela tadi, ya. Oke, paling maksud orang itu tadi dua riwayat itu, Bu Fauzia. Ya, wallahu a'lam. Salah menerjemahkan lagi orang itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu, silakan ngecek. Oh, Pak Sanusi, alhamdulillah. Silakan Pak Sanusi. Di-unmute dulu, Pak. Mbak Tita tolong di-unmute Pak Sanusi, buat Tita. Mbak Tita. Oh, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dr. Sanusi. Ini sekarang ya bagaimana kita mengalihkan Pak Ustadz perasaan waktu berzikir. Kadang-kadang memang kita merasakan ada Allah itu rasanya jauh, kadang-kadang rasanya dekat. Itu bagaimana? Itu kan sudah menempati tempat itu Pak Ustadz. Iya. Gimana mengalihkan itu supaya merasakan ya katakanlah seolah-olah, kan kita dalam kajian awal itu kan menyatakan Allah itu kan ada perbuatannya, ada namanya, ada sifatnya, ada zatnya. Bagaimana kita merasakan itu bahwa tidak bertempat begitu. Bagaimana menghilangkan itu perasaan? Dia bersemayam. Iya. Di aras. Tempat itu Pak Dr. Sanusi itu kan
di mata ini kelihatannya. Kalau kita zikir, itu kan mata ditutup. Maka tidak ada kata tempat. Jadi kalau terasa Allah jauh dekat, itu bukan jauhnya jarak, bukan dekatnya jarak. Tapi itu masuk ke bab yang disebut zauq. Zauq itu rasa. Ini kalau bahasa kita intuisi. Inilah yang dimaksud dalam ayat berikutnya. Di bagian tengah kan ada ayatnya, Pak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kamu yang mana nih? Ya semua kita. Dari sisi fisik, zahir, batin kita. Tapi kenapa kita kadang merasakan dia jauh, kadang merasakan dia Allah SWT dekat. Nah, jauh dekat itu Bapak Dr. Sanusi dan Bapak Ibu yang makan Allah, itu bukan karena Allah berubah-ubah, bukan. Tapi kondisi rohani Pak Dr. Sanusi lagi naik turun aja. Jadi jauh itu adalah jauhnya antara akal kita dengan ruh kita. Jadi kalau ruh sama akalnya lagi nggak connect, itu Allah terasa jauh. Tapi kalau kolbunya nyambung dengan akal, dekat dengan ruh, jadi dia nggak banyak-banyak pikiran, tapi langsung fokus memberikan rasa, merasakan Allah. Nanti terasa tuh bahwa Allah itu dekat. Jadi Allah itu menyebut dirinya bersama kamu. Kamu di situ adalah kamu ruhmu. Nah, di situ baru terasa. Tapi sebenarnya Allah selalu bersama siapa aja. Nah, selama orang itu jauh dari mengenal ruhnya, merasakan ruhnya, maka dia akan merasakan jauhnya Allah. Jadi jalan pintas merasakan Allah dekat, rasakanlah bahwa ruh kita ada, ruh kita nyata, dan hidupkan dia dengan ilmu mengenal Allah dan zikrullah. Dua itu aja. Jadi cara merasakan ruh itu ada dekat, bermakrifat, mengenal Allah, lalu berzikir, sebut namanya, dan panggil dia. Nanti terasa Bapak Ibu kedekatan, Allah itu baik sekali. Ya kira-kira begitu. Masing-masing kita akan merasakan pengalaman yang berbeda mengenai Allah dekat ataupun jauh. Jadi jauh dekat di situ bukanlah karakter keterangan hal terhadap Allah, tapi itu kualitas ruh kita. Gitu Pak Dokter ya. Afwan ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Tadi kelihatannya Pak Azan udah bersiap-siap ini. Silakan Pak Azan. Ya. Terima kasih Pak Masar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Zain. Biasa tukang tanya nih Pak. Selama ini tadi Ustaz kan menyinggung mukhalafatul hawadis. Kita selama ini tahu ada sifat 20 yang maaf tidak begitu mendalami atau kurang akrab gitu ya dengan sifat 20 itu. Sehingga saya mohon pada satu saat nanti ada session yang mendalami sifat 20 ini sehingga kita lebih lebih dekat, lebih terasa sekali gitu sifat-sifat Allah. Sehingga tidak hanya laisa kamitslihi syai'un tapi juga tadi wal awal wal akhiru wal dhahiru wal batinu dan sebagainya itu terasa gitu Ustaz. Sehingga dengan mengenal sifat 20 tadi kita akan lebih akrab lagi dengan ma'rifatullah. Terima kasih. Insya Allah Pak. Enggak, sebenarnya ini sudah ringkasan dari si kajian sifat 20. Karena kalau saya kasih Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hadis, takut kabur nanti Pak. Jadi saya ringkaslah dengan surat Al-Hadid ayat 3 gitu ya, surat Asy-Syura ayat 11. Jadi yang seharusnya saya nyebutin banyak sifat, cukup dengan 2 ayat sudah ke-cover semua. Gitu. Jadi mencoba paket murah meriah. Karena kalau belajar sifat 20 itu bisa lama Pak, lama banget. Kalau saya dulu ngaji agak lumayan lama. Terima kasih. Ya, mari Pak Zain. Baik,
Kelihatannya Pak Daroni nih udah angkat tangan. Silakan Pak Daroni, mukanya nggak kelihatan tuh, deketin dikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang betul-betul luar biasa Ustaz. Dua ayat yang Ustaz sebutkan tadi, wal awal wal akhir wal dohi wal batinu, dengan kemudian surat Asy-Syura tadi laisa kamitslihi syai'un. Dari sini benar-benar baru tahu Ustaz bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Karena memang beliau itu, Allah itu maha sempurna sekali. Maha sempurna luar biasa. Sehingga dekat dengan dia itu. Dia ada di mana-mana, tapi juga tidak ada di mana-mana. Itu baru ngerti, baru ngeh dengan ini. Karena yang namanya dhahir wa batin itu seperti itu. Wal awal wa akhir itu seperti itu. Tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan awal, tidak memerlukan akhir. Dan itu ada sejak dulu kala, ada sebelum tidak ada, apa itu namanya, sampai keliru saya menyebutkannya. Jadi memang dirasakan, maaf, memang rasa yang bisa nyambung itu. Iya. Jadi rasa itu ya ada kaitannya dengan pengertian memang. Dengan ngerti seperti itu, maka lalu rasanya lalu jadi nambung, jadi connect, jadi dan sebagainya. Itu luar biasa Ustaz. Terima kasih. Dan maaf kalau salah mengalunya nih, itu pas Pak, mantap Pak Daroni. Masya Allah, Pak Daroni langsung mensamerikan. Biasa beliau ngomong gitu Ustaz, setiap habis kita ngaji kan beliau mensamerikan itu. Betul, itu nyambung. Jadi ada satu hal yang mau saya sebutkan ternyata disinggung oleh Pak Daroni. Alhamdulillah. Jadi kalau Allah bukan benda, tidak berawal, tidak berakhir, lalu tidak yang maha zahir, yang maha batin. Terus ada orang bertanya, di mana Allah, gimana itu? Nah, pertanyaan itu sebenarnya hanya terjadi kepada golongan-golongan yang kita sebutkan dulu. Jadi golongan empiris, orang-orang yang berpikir secara fisik. Jadi di hadis itu ada seorang budak perempuan ditanya. Tapi di hadis lain dia kalimatnya bukan ditanya mengenai hal ini. Di mana Allah? Lalu dia jawab di langit. Nah, pertanyaan ini menjadi dalil oleh beberapa kelompok sekarang bahwa Allah itu bertempat tinggal di langit. Nah, sedangkan kalau diukur, diadu dengan Quran dan Sunnah, itu ternyata hadis itu tidak cocok dengan ayat. Ayat Al-Quran justru menyebutkan di luar itu. Gitu. Karena Allah tidak bertempat, Allah tidak berawal, tidak akhir, maka Allah tidak bisa dipandang oleh mata fisik, tidak sanggup dipikirkan oleh pikiran kita, karena memori kita terbatas, tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, kita punya satu spirit di dalam yang disebut ruh. Ruh ini adalah hembusan Allah, karena hembusan, coba kalau kita menghembus, kan ada rasanya. Ya, ada rasanya. Nah, kira-kira itulah yang dapat merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang seperti disinggung oleh Pak Daroni tadi. Gitu Pak Mas, tafadhol. Baik. Ini kelihatannya Pak Nasir nih. Alhamdulillah Ustadz udah lama nggak ketemu Pak Nasir ya. Masya Allah, Pak nanya Nasir, Pak Nasir, silakan kabar? Pak Nasir. Oh bukan ya, bila megang-megang mic tadi. Mana kabarnya Pak Nasir ditanya. Ayah ditanya gimana Pak Nasir udah lama nggak ketemu. Oh beliau sudah ini pendengaran ya, nggak apa-apa. Baik, ada Bapak Ibu yang lain yang Pak Mardelis biasa langganan. Silakan ya, Pak Mardelis. Assalamualaikum. Salam Pak Mardelis. Ini sudah kelihatan. Terima kasih Pak Ustadz. Dalam kita membahas Ma'rifatullah ini, saya ingat waktu kecil dulu masih di SD dan SMP belajar sifat 20. Iya. Nah, dalam belajar sifat 20 ini banyak sekali yang terasa positifnya apa yang Ustadz paparkan sekarang. Tetapi setelah dewasa dan setelah tua ini banyak pengajian-pengajian seakan-akan sifat 20 itu hilang, muncul Asmaul Husna dan pengajian yang topik dengan yang lain. Nah, di mana bedanya ini, di mana titik tangkapnya
supaya kita lebih memahami untuk dapat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pertanyaan Pak Dr. Mardelis udah bertambah berkualitas ini. Masya Allah. Ya betul Pak Mardelis. Nggak usah khawatir, saya sudah ngirim beberapa pertemuan ke depan itu udah sampai nanti ada kurikulum Ma'rifatullah, yaitu Asma'ullah, mengenal nama-nama Allah. Tapi sebelum mengenal nama, kenal dulu sifatnya. Kenal dulu zatnya. Sehingga kalau menyebut nama, terasalah kebesaran yang punya nama. Kita nih misalnya, dikasih nama seseorang. Kalau bagi laki-laki, kasih nama seorang perempuan misalnya. Seorang perempuan dikasih nama laki-laki. Karena nggak kenal namanya, nggak kenal sifatnya, nggak kenal zatnya orang yang punya nama, kita biasa aja sama nama itu. Tapi kalau sudah kenal namanya, udah kenal sifatnya, udah tahu siapa yang punya nama dan sifat, kita akan suka dengan nama itu. Ya, contohnya kita menghormati foto orang yang kita sangat respect kepadanya. Kita melihat ada kertas, di kertas itu ada kaligrafi nama siapa. Jatuh kita nggak mau injak karena kita menghormatinya. Ya, jadi sekarang kajiannya orang-orang ada yang memulai dari nama, mengenal Asmaul Husna. Nanti sampai ke sana Bapak Ibu. Jadi kajian kita nanti yang paling lama itu di Asmaul Husna. Ya, cuma saya tidak mau langsung ke sana supaya kita kenal dulu siapa yang punya nama gitu. Nah, kalau udah kenal siapa yang punya nama, insya Allah nanti membaca Asmaul Husna lebih terasa dahsyat, lebih terasa nikmat. Kira-kira begitu Pak Dr. Mardelis. Ya. Gimana Pak Mas? Ya baik Pak Mardelis, ya, saya sudah punya jadwal untuk 2 pekan ke depan Pak Mardelis. Yang minggu depan insya Allah masih mengenal sifat keperkasaan Allah, ya, Ma'rifatul 3 ya. Nanti di pertemuan Ma'rifatullah 4 itu baru mengenal nama-nama Allah, Asmaul Husna. Nah, seperti Ustaz sampaikan tadi, nanti di situ baru lebih detail, lebih jauh. Namun sebelum sampai ke sana, kalau bisa Bapak Ibu semua, kan masih 2 minggu lagi ya, kita mulai menghafal Asmaul Husna itulah. Nanti insya Allah pada waktu Ustaz menerangkan tuh, Asmaul Husna itu sudah ada dalam kepala kita semua. Ya. Ada itu pelajarannya ikut kursus Asmaul Husna dengan anggotanya Pak Ari Ginanjar, bagus sekali itu. Saya kebetulan lagi dalam perjalanan mengikuti itu sekarang. Silakan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang lain masih ada kira-kira? Oh ada tuh Pak Akib, Masya Allah. Silakan Pak Akib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan silakan Pak Dokter. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Menarik sekali kajian kita pagi ini. Kalau kita boleh masukkan dalam stratifikasi amalan, Pak Ustadz, kita masuk kepada amalan hakikat ini berarti. Betul. Amalan hakikat itu tidak ada ungkapan katanya sulit sekali diarungi apabila amalan syariat dan amalan tarekatnya itu belum memadai, belum sempurna lah. Jadi kalau boleh amalan syariat itu adalah membaguskan anggota-anggota tubuh dan panca indera, sedangkan amalan tarekat itu membaguskan hati, kolbu, supaya tidak sombong, tidak riak, tidak suuzon, tidak iri dengki, sedangkan amalan hakikat itu membaguskan ruh. Di situ ungkapannya adalah amalan dimulai dengan muraqabah, merasa selalu diawasi Allah, diperhatikan Allah dimanapun, kapanpun. Kemudian masuk ke musyahadah yang disaksikan oleh Allah. Kalaupun kita tidak mampu menyaksikan, yakinlah bahwa Allah selalu menyaksikan dan melihat kita. Masuk kepada amalan ma'rifatullah. Kita serasa di puncak senantiasa hati ini ada satu suasana merasakan Allah itu hadir dalam setiap tarikan napas dan hakikat amalan ruh ini. Dikatakan tidak bisa menemukan itu apabila kita berpindah ke amalan 3 ini sebelum amalan
syariat dan amalan tarekat ini sudah benar-benar mantap. Ya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Ya, itu mungkin salah satu penemuan dari beberapa guru ya. Jadi beberapa guru kita memulai dari syariat, jadi amal zahir, lalu bertorikot amal kolbu, sehingga ruhnya kemudian baru nyambung, ya, baru kemudian mempunyai pengetahuan. Beberapa guru memulai dengan cara itu. Ini disebut dengan torikoh murid as-salik. Jadi kalau Bapak boleh catat namanya, itu torikoh murid yang salik, yang suluk. Torikoh murid yang salik, torikoh artinya metode. Metode murid yang menempuh jalan melalui zahir syariat, lalu praktek ilmu kolbu, supaya mencapai ihsan. Ihsan memandang Allah atau dipandang oleh Allah. Nah, ini disebut dengan torikoh atau metode murid yang salik. Salik yang bersuluk. Suluk artinya menempuh jalan syariat dan tarekat. Ada metode kedua, Bapak Ibu. Metode yang disebut metode majzub. Majzub. Tapi orang Jawa salah sebut karena lafaznya. Tapi nggak masalah, itu cuma beda dialek. Majdub kata orang Jawa. Ya. Yang sahih, majzub. Majzub itu kebalikannya. Nah, ini yang terjadi pada Nabi. Jadi Nabi dimulai dikasih ilmu ma'rifat dan hakikat dulu. Selama bertahun-tahun dari kecil beliau, dibedah kolbunya, dimasukkan nur ke dalam kolbunya, lalu kemudian berjalankan sampai ke arah sana, sehingga bermunajat di Baitur Rahman, di rumah Allah yang ada disimbolkan dengan aras. Disitulah kemudian turun ke bumi, dibawalah perintah sholat, tapi Nabi selama 3 tahun belum sholat secara syariat. Baru sholat secara ma'rifat dan hakikat. Apa itu? Sholat mengenal. Sholat merasakan kedekatan. Nah, ini namanya torikoh majzub. Ketika Nabi sampai di Madinah, digabunglah 2 torikoh ini. 2 metode ini. Orang juga diajarkan merasakan Allah Ta'ala Maha dekat. Lalu diekspresikan dengan tubuh kembali kepada tanah dengan sujud, ruh kembali kepada Allah dengan naiknya. Jadi setiap kali Bapak Ibu itu sujud, itu ruhnya kembali kepada Allah. Dengan syarat, pikirannya tidak liar, pikirannya nggak kemana-mana. Ya, pikirannya harus ngikutin kolbunya, nyebut nama Allah, lalu ruhnya merasakan keberadaan Allah. Semua kita itu bisa merasakan itu, Bapak Ibu. Jadi ini bukan khusus untuk Nabi, bukan khusus sahabat Nabi, bukan khusus ustadz atau wali, tapi semua kita pasti bisa merasakan. Dan sekali Bapak Ibu bisa merasakan, itu udah langsung jadi kekasih Allah. Ya. Ada sedikit ya Pak Mas, mohon izin ya, Pak Ustadz. Ya. Kita ini mampu nggak untuk langsung masuk ke metode mahzub ini? Soalnya karena apa ya, sebagai hamba Allah yang awam ini, apakah bisa kita menempuh seperti Rasulullah itu, Pak Ustadz? Karena saya ini yang kalau tidak nanti takutnya miring. Kan ada beberapa orang yang syariatnya belum mantap, hakikatnya belum mantap, udah masuk ke ma'rifatullah dia. Dan ya kebetulan ada teman juga udah miring. Nampaknya seperti ya pakai anting-anting, kemudian nggak sholat lagi, tapi dia merasa dekat kepada Allah. Itu toriko yang ketiga, Pak. Insya Allah. Toriko ketiga namanya malamatiyah. Malamatiyah. Jadi malamatiyah itu torikoh yang tidak pernah menyembunyikan keburukan ataupun dunia dalam dirinya, tapi juga tidak pernah menampilkan kebaikan dalam zahirnya. Itu torikoh malamatiyah. Iya. Makanya kadang-kadang dia sengaja pakai anting biar nguji Pak Dokter, nguji saya, nguji Pak Mas, semua kita
kita ini menghujat dia dengan antingnya, atau kita mau merasakan isi kolbunya. Kita kalau ngelihat ada orang aneh gitu, kita kemudian jijik sama dia, atau kita merasakan kalau di kolbunya ada nama Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Itu namanya Thariqah Malamatiyah, Pak. Thariqah Malamatiyah. Ya, metode Malamatiyah. Orang Malamatiyah ini sengaja begitu supaya orang membenci dia. Dengan cara itulah dia bisa menghancurkan sisi egonya. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini Thariqah berat. Nah, nanti satu saat jika beruntung saya bawa Pak Mas ke orang yang bisa begitu. Masya Allah. Ya, itu Thariqah juga bisa meringkas. Mohon maaf nih Bapak Ibu, karena kita ini sudah memulai dari amal zahir, sekolah intelektual, ngaji intelektual. Apa yang terjadi? Seperti yang Pak Dokter tadi katakan, Pak Doroni juga sebutkan, muncullah keegoan, merasa pintar, merasa sudah bagus amalan, sudah banyak ngaji. Akhirnya kita ini kemudian memandang orang dengan indikator-indikator penampakan yang lahir itu. Orangnya sering puasa, orangnya pakai peci, pakai serban nih, berjenggot nih, kayaknya soleh nih. Giliran ketemu yang beranting, kita kemudian mulai ingkar, menghina dia dalam hati, merendahkan dia. Itu kan ujian semua. Ada orang kelihatan nggak sholat sama kita langsung suuzon. Misalnya, wah ini nggak sholat nih orang gitu. Selama kita sholat, kita mikirin dia mulu. Ini kan ujian Pak bagi kita. Jadi Malamatiyah ini nguji kita bersama Allah atau tidak. Masya Allah. Ya. Nanti suatu saat kita jelaskan tentang ciri. Jadi 3 ini, Thariqah pertama, kedua, dan ketiga. Nanti ada pembahasan khusus. Atau pekan depan saya jelasin balik deh Pak Mas. Karena pembahasannya agak panjang tentang 3 itu. Nanti di pengantar sebelum masuk ke sifat keperkasaan, saya hantarkan itu insya Allah. Ada Thariqah Salik, Thariqah Madzub, Thariqah Malamatiyah. Malamatiyah, betul Pak. Insya Allah. Ini. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi kelihatannya, Bapak Ibu, silakan, kalau masih ada. Satu lagi. Katanya Gus Dur itu Thariqah Malamatiyah. Ada Bapak Ibu yang tidak sholat dulu. ingin klarifikasi lagi? Satu pertanyaan lagi. Bisa semalaman nggak tidur, memuji nama Allah. Kelihatannya sudah cukup. Menyembunyikan. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Betul-betul luar biasa pagi ini. Yang mudah-mudahan ini menambah ilmu kita semua. Dan insya Allah pekan depan kita akan belajar Ma'rifatullah 3 itu mengenal sifat keperkasaan Allah ya. Jalalullah ya. Dan sebelum itu Ustadz akan menerangkan 3 tarekah tadi, yaitu tarekah Salik, Marzub, dan Malamatiyah sebelum masuk ke keperkasaan itu tadi. Betul. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tidak banyak dari ustaz-ustaz lain yang kita dapatkan ilmu-ilmu begini. Mari kita bersama-sama untuk tekadkan dalam hati untuk kita istiqomah dan masih bisa ngajak teman-teman yang lain barangkali ya Ustadz yang ingin bergabung dengan grup ini untuk bisa mendalami Ma'rifatullah ini. Baik, kita sudahi pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan tadi diberkahi Allah. Dan bersama-sama kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Astaghfirullahalazim, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar ya Bapak Ibu. Atau masih ada yang ingin ngobrol, silakan. Silakan di-unmute. Yang masih nyambung kangen-kangenannya. Bu Ella, silakan diajak temannya Bu Ella. Ella mengajak temannya. Silakan Bapak Ibu. Pak Akib tadi mau ngajak yang di berdikari, silakan Pak Akib. Alhamdulillah Pak Mazwar, sudah ada 2 teman saya, Ibu Sri Musrini dan Ibu Sri Daryati.
Ya, sahabat-sahabat saya waktu di SMA dulu. Ya. Pekalongan. Baik. Baik, kalau tidak ada lagi silakan, mungkin Bang Firman, udah Firman mau ke kantor ya, dipersilakan. Dari tadi kok diam aja Mbak Seli. Iya Pak Mas. Terima kasih banyak Pak Mas. Ya. Iya, kita pamit dulu semuanya Bapak-bapak Ibu. Ya, semuanya pagi. Kita pamit Assalamualaikum semua, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai pekan depan, tolong diingatin. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin.